Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mitra muslim? Ya, kita berharap semuanya dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Dan kita juga alhamdulillah di Kuli bersama Edi Hamdi ini memberikan nikmat yang luar biasa sehat. Ya Ustaz ya. Ya, amin. Ya, di tahun 2022 ini kita memasuki episode yang kedua nih. Ya, dan tentu saja kita akan masih berbicara setelah sepeninggalnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman ya. Nah, apa yang terjadi di era seperti itu? Dan tentu saja mari kita ikuti Kuli bersama Ustaz Hamdi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, jumpa kembali dalam kuliah bersama saya, Edi Hamdi. Dan kita sudah bicara tentang Nabi Sulaiman ya pada episode tahun lalu. Ya, tahun lalu. Tahun lalu ya. Tahun 2021. Iya. Sekarang 2022. Iya. Kita sudah bicara banyak tentang Nabi Sulaiman, menguasai jin, menguasai angin, sampai Ratu Bilqis, singgasana dipindahkan gitu kan. Ya, masih ingat kan ya sobat RDI lagi mitra muslim. Iya. Jadi Nabi Sulaiman ini kan periodenya tahun 980-an. Masehi ya? Sebelum. Oh, sebelum ya? Sebelum. Iya. Nanti Masehi baru masuk Nabi Isa. Nabi Isa. Sebelum. Iya. Dan beliau kan wafat bisa dikatakan di depan atau di area Masjid Al-Aqsa atau dulu disebut Haikal. Baitul Maqdis ya? Baitul Maqdis atau Haikal Sulaiman. Beliau wafat. Ya. Ketika sedang mengontrol pembangunan infrastruktur. Dan tidak ketahuan meninggalnya ya. Dan tidak ada satupun yang tahu. Termasuk jin yang katanya bisa melihat yang gaib-gaib tidak bisa tahu. Tapi yang tahu adalah semut-semut itu ya. Pada saat tongkatnya? Bukan tahu, digigit semut. Oh, digigit semut. Iya. Akhirnya tongkatnya jatuh. Ya. Ada yang mengatakan beberapa tahun baru ketahuan, wallahu alam bisawab. Tapi yang jelas dia wafat di situ dan setiap nabi yang wafat di tempat itu dimakamkan di situ. Menurut sejarah dikatakan demikian, sehingga di mana makamnya Nabi Sulaiman ya di Masjidil Aqsa. Tapi di mana persisnya wallahu alam tidak ada petilasannya. Tidak ada petunjuk ya. Tidak ada petunjuk sana ya. Yang ada petunjuknya. Nah, ketika Nabi Sulaiman wafat, pada waktu Nabi Sulaiman ada kan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ini mereka yang mempersatukan Bani Israel yang kucar-kacir saat itu. Yang terpecah belah saat itu ya. Karena kalau bicara Bani Israel itu tidak lepas dengan Nabi Yakub. Siapa Israel ya Yakub. Jadi Yakub disebut Israel. Yakub. Gitu. Nah, baninya atau anak-anaknya. Iya. Berapa bani? 12. Jadi Bani Israel itu keturunannya 12. Dari Simon, Ruben, kemudian Yahuda dan sampai dengan sampai Yusuf dan Binyamin 12. Ketika Nabi Sulaiman wafat, maka Nabi Sulaiman kan raja. Iya, ya. Raja dan nabi. Menurut kita nabi, menurut mereka adalah raja. Maka kerajaan itu kan turun temurun. Maka turunlah ke putranya Nabi Sulaiman yang namanya Rahbaam. Sebelumnya kan dari Nabi Daud ya. Nabi Daud, Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman baru putranya Rahbaam. Dia yang menggantikan posisi raja daripada kerajaan Bani Israel. Nah, ketika itu terjadilah perpecahan. Ada koalisi-koalisi yang akhirnya yang 12 itu pecah dua. Rahbaam berdiri di daerah Yerusalem bersama dengan keturunan Yahuda. Yahuda kan putranya Nabi Yakub, keturunannya dengan Binyamin. Jadi koalisi ini jadi satu nih antara keturunan Binyamin dengan keturunannya Yahuda jadi satu dan menjadikan ibu kotanya adalah di Yerusalem. Namanya Yahudi atau Yahuda. Sementara yang 10 Bani Israel yang dari Ruben, dari Simon, kemudian Yusuf dan seterusnya itu mendirikan kerajaan di utara. Di utaranya Palestina. Ya, di utara Palestina disebut dengan Israel, kerajaan Israel. Jadi ada dua kerajaan nih. Kerajaan Israel di utara, kerajaan di selatan Yahuda. 10 koalisi di selatan di utara, 2 koalisi di bawah.
dan ini saling berperang. Ya biasalah kalau keluarga sudah meninggal kan ada warisan berebut ya macam-macam. Nah di utara selain perebutan warisan, perebutan kekuasaan, karena nggak setuju lah dengan kekuasaan raja si Rahbaam tadi, ya mereka pecah, dan ya politik juga lah, ada unsur politiknya, unsur agama, karena agama saat itu yang tadi menyembah kepada Tuhan yang esa pada zamannya Nabi Sulaiman ini sudah mulai luntur. Mereka menyembah melenceng lagi, sudah menyembah kepada berhala lagi. Berhala lagi. Ya, contohnya pada periode itu ada berhala yang disebut Baal. Namanya Baal. Baal itu bukan kebal ya. Baal itu ada di daerah Syria atau di Damaskus sebelah barat ya, sebelah barat. Sebelah kulon lah. Sebelah kulon ya. Sebelah kulon menyembah kepada berhala namanya Baal. Gitu. Nah, diutuslah Nabi Ilyas saat itu. Akhirnya Baal itu menjadi ibu kota Lebanon, Labak. Nah, salah itu Lebanon. Nah, jadi perpecahannya begitu. Perpecahan. Nah, mereka berperang dua. Sementara kalau kita lihat di daerah Babilonia, Asyuria atau Kaldanin ini sedang kuat-kuatnya kerajaan di sana. Irak. Babilonia sana kerajaan sedang kuat-kuatnya, sementara sini pecah kan. Dari sini kita bicara politik sedikit ya. Jadi kalau perpecahan tuh mudah sekali masukin ya. Ditaklukkan. Gitu kan. Akhirnya datanglah Asyuria atau Asyur, Bani Asyur datang mengalahkan bangsa Israel yang ada di utara tadi. Akhirnya mereka ditawan semua penduduknya ditawan, termasuk nabi-nabinya yang ada di situ ditawan. Nah, jadi setelah menguasai utara, merembet ke bawah, ke selatan, termasuk juga Yahuda. Dikuasai juga. Nah, saat itu ditawannya berkali-kali, bukan satu kali. Jadi mereka dibawa ke Babilonia. Semua bangsa Israel saat itu hampir mayoritas dibawa ke, yang anak-anak tuh dibawa sebagai tawanan ya. Ditawan di sana, menjadi budak, menjadi macam-macam lah. Waktu itu kerajaannya adalah raja yang sangat agung, raja yang adik kuasa tapi kafir, namanya Nebukadnezar. Itu periodenya mungkin tahun 500-an lah. Tahun 500. Jadi setelah sekian ratus tahun dia menguasai itu dan menghancurkan Haikal Sulaiman. Haikal Sulaiman yang sedang dibangun waktu itu oleh Nabi Sulaiman. Kan sudah berdiri. Nah, hancurlah Haikal Sulaiman atau mungkin Aqsa secara umum oleh Nebukadnezar. Jadi bantai semua dan semua rabi itu dibawa ke sana. Sehingga nanti kalau kita dengar ada Taurat ada dua. Taurat Babilonia karena rabi-rabinya kan dibawa ke sana. Dan menulis lagi di sana. Taurat. Kemudian ada Tauratnya Taurat Palestina atau di sini jadi ada dua Taurat Palestina, Taurat Babilonia. Kisahnya gitu. Dibantailah seluruh bangsa Bani Israel dan ditawan di Babilonia. Kurang lebih 70 tahun lah di sana. Termasuk Nabi Daniel, nanti kita akan cerita tentang Daniel, Nabi Hezkiel yang ada di Babilonia di sana. Nah, setelah 70 tahun kemudian runtuh Babilonia atau Babel atau Nebukadnezar ini mulai melemah. Melemah. Akhirnya terjadi peperangan antara Babilonia dengan Persia. Gitu. Persia tuh Iran ya. Iran sekarang. Persia Iran. Pantesan Irak sama Iran. Irak dari zaman dulu. Iya. Zaman dulu. Jadi akhirnya mereka perang, kalahlah Babilonia. Dikuasain oleh Persia yang sekarang jadi Iran. Akhirnya tawanan Bani Israel yang ada di Babilonia di Irak dikembalikan lagi oleh bangsa Persia. Karena kekuasaannya di tangan Persia. Dikembalikan lagi ke Palestina ya. Akhirnya bangsa Bani Israel kembali lagi yang kedua kalinya setelah Nabi Musa membawa Bani Israel. Yang kedua adalah bangsa Persia yang membawa kembali ke Palestina. Jadi
Jadi kira-kira ini mungkin bisa dikatakan sejarah Palestina ya. Iya. Sejarah Palestina atau sejarah Israel dari zaman ke zaman ya begitu. Sejarah yang berulang sebetulnya ya. Sejarah berulang, ulang kembali. Jadi tahun 500-an pun Nebukadnezar dan berulang lagi sekarang. Iya. Sekarang berulang lagi. Sekarang Dan terus saja berulang seperti itu. terus ya. jadi sekarang Palestina dikuasain hampir mayoritas oleh bangsa Israel. Iya, Walaupun jadi memang kalau kita ngambil kesimpulan pada saat satu bangsa ataupun apapun itu kelompok misalkan ya pecah, maka mudah untuk dikuasai. betul Makanya itulah persatuan. persatuan Indonesia yang damai, yang indah, hanya untuk segelintir kelompok yang punya kepentingan, maka akan mudah juga hancur ya. Iya, disusupin oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya akhirnya. Pentingnya itu bersatu. Betul. Gitu. Jadi Ya. Sejarah singkat bagaimana peristiwa Nabi Sulaiman sampai dengan sebelum kita masuk ke Nabi Zakaria. Zakaria ya. Kan nanti Nabi Zakaria, Nabi Yahya itu ada yang di Palestina juga. Oh, di Palestina juga ya. Nah, Ya. tapi di antara Nabi Sulaiman dengan Nabi Zakaria ini ada nabi-nabi yang diutusnya bukan di Palestina. Sebagai contoh, Nabi Ilyas diutusnya di Lebanon, Ba'labak tadi. Oh, Labak tadi. Ba'labak tadi. Di Ba'al, Ba'labak. Kemudian Nabi Ilyasa Biasa. diutus di Syria, Damaskus. Oh. Kemudian ada lagi Nabi Yunus. Yunus diutus ke Nainawa. Nainawa Nainawa itu tuh? di selatannya Irak. Selatan Irak. Irak. Ya? Oh, Nah, itu Nainawa. jadi ada beberapa nabi yang diutus bukan di Palestina. Ya. Nanti baru kemudian Nabi Zakaria diutus untuk Bani Israel yang ada di sana. Nah, di antara Nabi Sulaiman dengan Nabi Zakaria ini nabi-nabi banyak yang dibunuh. Jadi nabi-nabinya banyak yang dibunuh. Nabi yang tidak tercantum dalam Al-Qur'an. Iya, iya. Nabi yang tercantum dalam Al-Qur'an yang dibunuh itu adalah nanti Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Digorok kan, digergaji. Nanti ceritanya episode nantilah. Gitu. Tapi nabi-nabi yang lain ini termasuk nabi yang dibunuh oleh bangsanya sendiri. Termasuk Nabi Isa. Nah, itu dia karena bangsanya sendiri sedang berebut kekuasaan. Berebut kekuasaan. Harta dan segala macam ya. Betul. Ya, kayak Nabi Isa kan. Iya. Yang menurut mereka disalib segala macam dianggapnya itu Nabi Isa. Iya. Oleh siapa? Oleh bangsanya sendiri. Bani Israel. Iya. Itulah kekejaman ya kalau kita lihat jelas balik ya. Bani Israel begitu. Iya. Nabi-nabi dibunuh-bunuh. Nanti mungkin kita akan bisa cerita di Nabi Zakaria dan Nabi Yahya bagaimana raja itu membunuh nabi-nabi di zaman periode tersebut. Iya, ternyata memang oleh bangsanya sendiri mereka ya. Iya, oleh bangsanya sendiri. Rebutan kekuasaan itu dia. Cerminan buat kita yang sekarang sebetulnya bahwa kembali lagi bersatu itu jauh lebih bagus daripada yang berpecah belah. Betul. Luar biasa ternyata setelah berakhirnya Nabi Sulaiman banyak kisah yang tersembunyi yang sebetulnya saya aja baru terbengong-bengong ya dengan cerita. Iya. Luar biasa ya seperti itu ya. Baik mitra muslim, luar biasa ya kisah yang dipaparkan oleh Ustadz Edi Hamdi lewat Kulbi saat ini. Jadi itu saja. Baik. Nanti kita akan lanjut dengan episode berikutnya, tentunya dengan kisah atau sejarah Nabi yang lainnya. Baik mitra muslim, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang sejarah Islam, yuk tonton di YouTube channel Satriani. Tentunya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ikuti channel Edi Hamdi. Kuldi. Kuliah bersama Edi Hamdi. Nah, jangan lupa like. Subscribe and share. Sampai jumpa. Sampai ketemu.